di dalam satu risalah, yaitu seorang ahli sosiolog atau bapak sosiologi yang bernama Ibnul Khaldun. Beliau mengatakan, yattabi'ul bashara daiman dinal mulkihim. Yattabi'ul bashar, setiap manusia selalu daiman, selalu mengikuti dinul hukmi, dinul mulkihim, mohon maaf, selalu mengikuti aturan-aturan ad-din, bukan hanya bermakna agama yang itu hanya berisi ritual saja, ritual seremoni, tetapi lebih pasti ad-din bermakna an-nizam fil hayah, aturan-aturan dalam kehidupan, sehingga setiap manusia, kulli bashar, setiap manusia itu cenderung ada kecondongan untuk mengikuti aturan-aturan rajanya. Dan kecenderungan itu dapat kita lihat dalam kehidupan kita hari ini. Walaupun aturan-aturan penguasa itu tidak cocok, bahkan mendolimi, bahkan berkali-kali kasus kematian vaksin itu selalu diviralkan, tetapi ada kecenderungan tetap masyarakat itu akan selalu mengikuti aturan-aturan penguasanya. Dan itu kata beliau, kata Ibnu Khaldun, dan kecenderungan itu adalah sesuatu yang wajar. Tetapi tidak demikian dengan orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalkan Nabi Ibrahim yang bisa dikatakan sendirian sebagai seorang yang tidak patuh, bahkan menentang ajaran-ajaran, aturan-aturan yang diberlakukan oleh Namrud saat itu. Sementara masyarakat hari itu cenderung mengikuti aturan-aturan yang diberlakukan oleh Namrud, yaitu menyembah berhala. Begitu pula di zaman Rasulullah SAW, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Mekah menganggap tidak ada sesuatu yang lebih indah, yang lebih khusyuk daripada menyembah berhala untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini artinya bahwa mereka orang-orang kafir sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan tidak mengenal. Mereka mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaquluna Allah, kata Allah di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau engkau tanyakan Muhammad kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini, pasti mereka menjawab Allah yang menciptakan. Dan kalau kau tanyakan wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah, kalau engkau tanyakan Muhammad pada mereka, siapa yang menciptakan dirimu, mereka mengakui bahwa yang menciptakan diri mereka adalah Allah. Tetapi itulah satu kelompok masyarakat yang terbius dengan kekuasaan manusia yang lain, sehingga kecenderungan-kecenderungan itu pun diikuti oleh masyarakat secara umum, kecenderungan untuk mengikuti aturan-aturan penguasa. Mari kita lihat kenyataan hari ini. Sudah beberapa kali masyarakat ini menangis
sampai histeris, anaknya setelah divaksin meninggal, ayahnya, ibunya, kakeknya, mbahnya. Tetapi apa ini yang kita saksikan hari ini? Mereka tetap saja, tetap. Ya. Kenapa demikian? Karena penguasa itu tidak sendiri di dalam mengatur atau membuat undang-undangnya. Ada orang-orang yang ikut membantu, ikut menarasikan, ikut mengiklankan, ya, untuk iklan hukmi, mengiklankan hukum-hukum, aturan-aturan penguasa, sehingga masyarakat pun terbius. Walaupun dizalimi berkali-kali, mereka tetap saja. Padahal jika ada seorang mujahid yang kemudian melakukan istishhad atau bom bunuh diri, istishhad dia, kemudian yang mati adalah orang kafir, teriak semua ini, ya. Bukan hanya orang kafir yang teriak, orang Islam pun ikut memberikan penguatan. Tidak boleh hanya membunuh satu manusia saja tanpa alasan yang dibenarkan. Itu sama saja dengan membunuh semua manusia. Lalu bagaimana kemudian orang yang divaksin mati? Kenapa ayat itu tidak dikemukakan? Ayat itu hanya dipakai kalau ada orang Islam yang membunuh orang kafir, hanya 1 ekor saja misalkan. 1 ekor orang kafir terbunuh, umat Islam rame-rame teriak, ya. Allah dan Rasulnya dilecehkan setiap hari, setiap saat. Hampir sepi dari komentar orang-orang Islam. Hampir sepi, tidak ada komentar. Allah dan Rasulnya dilecehkan, agama ini dilecehkan. Tapi giliran berhala-berhala mereka dirusak, teriak rame-rame. Subhanallah, ada apa ini? Merusak berhala itu perintah Allah dan Rasulnya kepada para sahabat, kepada kaum muslimin, itu perintah. Bahkan membunuh manusia itu perintah. An umirtu uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk membunuh manusia yang tidak mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Jika mereka sampai kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah, selesai, ya. Hal-hal seperti ini jarang sekali dikemukakan oleh para dai, para mubalik. Mungkin mereka paham, tetapi kenapa selalu terlewatkan? Kejelian saudara-saudara kita. Terus terang saja saya menggugat ini, menggugat karena ada tidak keadilan, ada ketidakadilan di dalam sosiologi masyarakat kita ini, ya. Memang kecenderungan masyarakat ini, kata Ibnu Khaldun, selalu mengikuti aturan-aturan penguasanya, ya. Tetapi tidak demikian dengan orang-orang yang bertauhid, tidak demikian. Ikhwan fillah akhatal iman rahimani rahimakumullah. Maka Ibrahim yang praktis saat itu sendiri saja beliau merusak berhala. Bayangkan ketika itu masyarakat banyak, bahkan mayoritas masyarakat hari itu penyembah berhala, ya. Ketika Ibrahim merusak berhala, ramai mereka. Maka peristiwa ini oleh Allah Subhanahu wa taala diabadikan dalam firman-Nya, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-'adatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah.
ila qala Ibrahim li abihi ila akhir ayah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh telah ada contoh suri toladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama-sama dengan Ibrahim, orang-orang yang memegang millah Ibrahim, yang memegang ajaran-ajaran Ibrahim. Telah ada contoh yang terbaik untukmu Muhammad. Qad kanat lakum uswah hasanah. Sungguh telah ada contoh untukmu, contoh yang terbaik untukmu wahai Muhammad, dari Ibrahim dan orang-orang yang memegang, yang berpegang teguh dengan millah Ibrahim. Apa contoh yang dicontohkan oleh Ibrahim saat itu? Saat itu dia katakan kepada kaumnya, iz qala li banihi, ketika dia berkata kepada umatnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ibrahim mengatakan bahwa sesungguhnya aku berlepas diri, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, dan apa yang kalian sembah itu aku berlepas diri dari kalian, dan berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi itu. Bayangkan, Ibrahim berlepas diri dari orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah atau menyekutukan Allah. Dia beribadah kepada Allah, tetapi juga beribadah kepada demokrasi, beribadah kepada Allah di masjid, di luar masjid beribadah kepada tauhid, beribadah kepada Pancasila, taat dan tunduk pada aturan Undang-Undang Dasar 45 yang notabene itu adalah aturan Belanda. Masa tidak paham kita ini, mulai dari SD sampai dengan setua ini, bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu adalah Undang-Undang Dasar warisan Belanda? Masa tidak paham? Dengan kalimat ini, Ibrahim itu berlepas diri dari orang-orang demokrasi, berlepas diri dari orang-orang Pancasilais, dari orang-orang nasionalisme, berlepas diri, dia tidak ikut-ikut, tidak mau. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan apa yang kalian ibadahi selain Allah itu. Lalu Ibrahim mengatakan, kafarna bikum, aku kafirkan kalian, kata Allah. Kata Ibrahim, kafarna bikum. Begitu tingginya dan kuatnya tauhid Ibrahim saat itu. Sendirian, ijen sendirian, dia memproklamirkan rasa euforia, kesenangan dia di dalam memegang tauhid ini. Ada rasa euforia, dan ini bukan sok-sokan, ya. Wah, kalau orang yang membenci, orang yang pendengki itu, wah ini Muhammad ini sok-sokan, begitu kata Walid bin Mughirah itu. Dari mana Muhammad itu? Bacanya itu. Bacaan apa yang dia baca itu? Kok sok-sokan seperti itu? Gitu. Tidak bisa baca kok sok-sokan. Itu kata Walid bin Mughirah. Nanti kita lihat di dalam surat Al-Mudaththir, ayat 18 sampai 20, atau di dalam surat Al-Qalam, ya, tentang siapa itu Walid bin Mughirah itu, ya. Maka ikhwan fillah uqatal iman, Ibrahim alaihissalatu wassalam oleh Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan contoh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kita sekalian contoh terbaik. Dia katakan, kafarna bikum, aku kafirkan kalian, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya hari ini ada kebencian dan permusuhan selama-lamanya, abadan, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beribadah kepada Allah secara murni, tidak tercampur kesyirikan sedikit pun. Apakah itu demokrasi, apakah itu Pancasila, apakah itu nasionalisme, tidak tercampur sedikit pun. Selesai, tidak ada kebencian
dan tidak ada permusuhan, kata Ibrahim. Sungguh indah sikap Ibrahim. Maka beliau oleh Allah disebutkan sebagai Khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, karena begitu kuatnya tauhid beliau. Dan kekasih Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dicontohkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Az-Zukhruf ya, ayat 23 sampai dengan 25, di mana contoh ini diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana keadaan sosiologi masyarakat dari zaman ke zaman, dari para nabi satu ke nabi yang lain, dari para rasul satu ke rasul yang lain. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muqtadun. Allah berfirman, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin, dan demikianlah tidaklah kami utus seorang rasul sebelum engkau Muhammad di dalam satu negeri, di dalam satu waktu, di satu negeri, di dalam satu waktu, kecuali illa qala mutrafuha, tidaklah kecuali ajaran-ajaran yang diberikan kepada para nabi dan para rasul itu ditentang oleh orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai mutrafuha, sebagai orang-orang yang hidupnya mapan ya. Orang-orang yang hidupnya mapan itu cenderung selalu bersifat feudalistik. Ada kecenderungan feudalisme, berasal dari kata feodal, yaitu penguasa tanah atau orang yang memiliki tanah ya. Sehingga orang yang memiliki tanah ini sebenarnya diberi, tanah itu diberi oleh para penjajah ya. Belanda misalkan memberikan tanah kepada orang-orang yang telah membantu Belanda, lalu tanah itu diberikan kekuasaan kepada mereka, sehingga mereka pun mempekerjakan rakyat ini untuk mengolah tanah itu, sehingga rakyat itu gampang untuk diatur oleh Belanda melalui orang-orang feudalistik ini, orang-orang yang memiliki sifat feudalisme ya, sebagai penguasa tanah, atau disebutkan sebagai apa namanya itu, tuan-tuan tanah ya. Sehingga banyak tuan-tuan tanah itu hari ini yang rata-rata mereka mendapatkan status sebagai darah biru begitu, orang yang memiliki darah biru. Nah, orang-orang seperti ini ya, selalu mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muqtadun. Mereka selalu menolak ajaran tauhid yang disampaikan para nabi dan para rasul dengan alasan inna wajadna aba'ana, sesungguhnya kami telah mendapatkan satu warisan ajaran dari nenek-nenek moyang kami ya. Kalau hari ini nenek moyang itu orang anak-anak milenial itu, apa ini nenek moyang itu ya. Singkatnya kalau saya istilahkan mengikuti narasi-narasi hari ini ya, itu sebagai the founding father ya, the founding father, sebagai orang yang meletakkan dasar-dasar kehidupan dalam satu bangsa, begitu katanya ya. Nah, ini sudah menjadi kesepakatan the founding father. Kesepakatan seperti apa yang dimaksudkan? Hah? Pancasila sudah final. Loh, orang-orang sendiri mengatakan kok, Rocky Gerung mengatakan Pancasila itu belum final, belum final. Loh, kok mereka ngotot? Yang ngotot itu siapa? Mutrafuha, orang-orang yang hidup mapan ya, orang-orang feudalisme,
orang-orang yang memiliki feodalistik, yang cepat cara berpikirnya, sempit cara berpikirnya dan sempit dadanya, ya. Sebagaimana Walid bin Mughirah, ya. Saya sampaikan ini agar supaya kita paham tentang apa atau bagaimana sejarah daripada orang-orang feodalisme ini, ya. Kalau dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, ya, mereka mengatakan cukup, sudah, Pancasila sudah final, ya. Undang-Undang Dasar 45, NKRI sudah menjadi kesepakatan. Ya, kalian yang bersepakat, saya tidak sepakat kok. Saya hanya sepakat dengan Islam, titik. Tidak ada kecuali Islam yang harus saya katakan Islam itu final, ya. Pancasila itu batil jika dihadapkan dengan Islam, ya. Lalu ada orang yang mencoba di zaman Soeharto itu, yang kalau salah namanya Amir Murtono, ya. Amir Murtono itu disebut sebagai dukun politiknya Soeharto. Dia dengan beberapa orang mencoba untuk mengotak-atik Pancasila ini agar sesuai dengan Islam katanya. Wallah alam, dia sholat apa enggak tahu saya, ya. Dia orang Kertosono itu, satu desa dengan satu kota dengan siapa namanya, Menteri Penerangan itu, Harmoko itu, ya. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang kejawen, ya, yang masih memegang tradisi kejawanya, ya. Dan mereka ini adalah orang-orang mutrafuha, orang-orang kaya, yang selalu mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami tidak akan mengikuti engkau Muhammad, kami hanya mengikuti apa yang diajarkan oleh the founding father kami. Kami telah diajarkan oleh the founding father, katanya begitu, ala ummati, kepada umat ini di satu zaman, dan kami akan melestarikan, ala atharihim muqtadun, ala atharihim, asarnya, ya, kami akan melestarikan ajaran-ajaran mereka, ya. Subhanallah, inilah musyrik yang sesungguhnya. Mereka mengambil Islam sebagian, melepaskan Islam sebagian, lalu memasukkan ajaran-ajaran tradisi nenek moyang mereka. Islam tidak demikian. Allah perintahkan udkhulu fis silmi kafah. Sering kita dengarkan ayat ini di atas mimbar, ya. Tapi bagaimana untuk menuju kepada kafah itu seperti apa? Tidak lain, kalau mau kafah singkirkan, menggunakan konsep yang sederhana saja konsepnya, yaitu la ilaha, la ilaha, la. Kalau mau kafah harus la dulu, singkirkan dulu ajaran-ajaran nenek moyang, ajaran Pancasila dan ajaran-ajaran yang lainnya, isme-isme yang lainnya, singkirkan dulu, baru murni ketemu kita dengan Islam yang sejati, katanya. Menurut mereka begitu. Tidak kemudian Pancasila diotak-atik supaya menjadi sejati seperti Islam. Tidak mungkin berpegang seluruhnya atau melepaskan seluruhnya, ya. Berpegang pada Islam secara kafah, secara keseluruhan, atau melepaskan Islam secara keseluruhan. Itu konsekuensinya. Tapi kalau mau memegang separuh-separuh Islam, separuh ajaran nenek moyang, separuh ajaran Pancasila, separuh nasionalisme dan separuh yang lain digabungkan dengan Islam, itu kufur yang sebenarnya. Orang kafir yang sesungguhnya itu mencampur adukkan sebagian ajaran Islam dengan sebagian ajaran-ajaran yang lain, ya. Ulaika humul kafiruna haqqan, kata Allah di dalam surat An-Nisa 150 dan 151. Jelas itu. Ulaika humul kafiruna haqqan innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi
wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan kafir tulen. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang memisah-misahkan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Yang pertama, orang yang hanya bertauhid rububiyah. Wah, kalau menjelaskan tauhid rububiyah, masya Allah mereka ini, terutama orang-orang yang betul-betul dirinya penganut salafus soleh itu luar biasa. Kita harus acungkan jempol. Tapi hanya batasan pada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyahnya tidak ada apa-apanya. Sama seperti orang kafir Mekah. Kalau kau tanyakan siapa yang menciptakan langit dan bumi, wah, ini orang-orang yang mengatakan kami pengikut salafus saleh mengatakan Allah yang menciptakan kami, Allah yang maha kuasa. Tapi hidupnya dikuasai oleh tauhid, tidak sadar dia. Masuk salafus saleh dia dikuasai oleh tauhid itu tidak masuk akal. Salafus saleh dari mana? Pengikut salafus saleh itu barok dari tauhid. Bagaimana Allah berfirman, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayattahakkamu ila at-taghut wa qad umiru ay yakfuru bihi wa yuriduna syaitanu ayudhillahum dhalalan ba'ida, kata Allah. Nah, ini mereka ini, ayat ini untuk mereka sebenarnya kalau mereka sadar, ya. Alam taru ilal ladzina yaz'umun, kata Allah. Tidakkah kau perhatikan Muhammad orang-orang yang mengaku-ngaku yaz'umuna annahum amanu billahi wa rasulihi amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika, yang mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau dan mengaku beriman kepada apa yang diturunkan sebelum engkau, yaitu para nabi dan para rasul sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengaku pengikut salafus soleh, mengaku saja. Lu kalau ngaku tidak ada yang larang, ngaku peng sewu gak apa-apa, ngaku peng sewu, ya. Ditambah sak jaran, ping sewu jaran nih cari wong Surabaya, wong mana itu Pasuruan, ngaku peng sewu sak jaran nih, ngaku gak apa-apa, tidak apa-apa, silakan ngaku. Tapi cocokkan dulu, sesuaikan dulu karakter daripada salafus saleh itu, yaitu mereka yang selalu mendengarkan perintah Allah untuk yakfur bitaghut, untuk kufur kepada taghut, mengikuti Ibrahim dong. Kalau mau konsekuen dengan ajaran tauhid yang murni. Kalau tauhid hanya sekedar rububiyah, orang kafir Mekah sudah bertauhid. Kalau tauhid rububiyah saja, orang kafir Mekah sudah bertauhid. Perhatikan itu. Tapi dimaksudkan tauhid itu bukan sekedar rububiyah, ya. Bukan harus ingkar, kufur kepada tauhid, kepada hukum tauhid. Lah mereka ini yuriduna ayattahakkamu ila tauhid. Mereka berkeinginan untuk berhukum dengan hukum tauhid. Bayangkan, lalu tauhid diganti dengan ulil amri. Wah, ini kebohongan luar biasa ini. Ini pembodohan kepada umat. Tetapi umat ya begitu, kata Ibnu Khaldun, selalu mengikuti, ya, mengikuti arus gelombang kekuasaan, ya, sehingga hanya mengikuti saja. Dan mereka tahu itu. Berkali-kali umat ini dibodohi, berkali-kali umat ini dibunuh, 800 orang terbunuh. Ada pemilu kemarin, kemudian dengan COVID ini sudah berapa manusia Indonesia yang terbunuh, dan mayoritas adalah umat Islam. Tidak ada pertanggungjawaban sedikit pun. Tapi kalau satu orang kafir terbunuh oleh kaum muslimin dengan kasus teroris, wah, itu narasinya berbulan-bulan itu terus dikumandangkan, ya. Mana keadilan, ya. Terus terang saya menggugat ini, menggugat
dan menggugah saudara-saudara sekalian untuk sadar bahwa aturan-aturan atau din yang dimaksudkan oleh Ibnul Khaldun ini yang dipegang oleh kekuasaan yang zalim dan cenderung kekuasaan itu pasti akan menipu dan berbuat korup, ya. Kecenderungan penguasa itu menipu dan berbuat korup, ya. Itu kata sosiolog dari Amerika Serikat kalau nggak salah, itu saya lupa namanya. Dan juga kalau nggak salah itu kata seorang pengamat sosiologi juga, saya lupa namanya, ya, yang dia menciptakan buku yang sangat fenomenal pada tahun 90-an, yaitu The Clash of Civilization, ya. Buku itu sangat luar biasa itu juga dari seorang pengamat dari Jepang, ya, siapa namanya itu, Fukuyama, ya. Itu juga pengamat sosiolog, ya. Bagaimana mengamati perkembangan manusia ini. Tapi intinya sama yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun sebagai bapak sosiolog pertama, yang dia katakan bahwa manusia ini kebanyakan akan mengikuti aturan-aturan penguasanya, walaupun penguasanya itu korup, walaupun penguasanya itu menipu, ada kecenderungan untuk mengikuti. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ikhwan fillah ukhtal iman rahiman rahimakumullah, maka di ayat 24 surat Az-Zukhruf, ketika mereka sudah mengatakan inna wajadna ala atharihim muqtadun, maka sesungguhnya kami terhadap apa yang diajarkan oleh nenek-nenek moyang kami atau the founding father kami, ya, muqtadun, kami akan lestarikan dan kami akan teruskan ajaran itu. Lalu para nabi dan para rasul mengatakan, awalau ji'tukum bi ahdha mimma wajadtum alaihi aba'akum qalu inna bima arsaltum bihi kafirun, ya. Kalau dikatakan kepada mereka, awalau ji'tukum bi ahdha mimma wajadtum alaihi aba'ukum, ya. Kalau ditanyakan kepada mereka, walaupun kamu sendiri sudah tahu bahwa the founding father kamu itu tidak ngerti, belum tahu tentang Islam secara keseluruhan, ya. Memang kita ini dilarang untuk, tidak diperkenankan oleh Allah untuk menilai apa yang telah diajarkan oleh para pendahulu kita yang telah berjuang mendirikan negara ini dengan mengorbankan darah dan nyawa mereka, ya. Kita tidak menafikan itu, tetapi dengan mengatakan ini sudah final, itu satu kenaifan, ya. Yang final itu Al-Quran dan Islam. Pancasila tidak final, dia masih terus berkembang sesuai dengan ilmu sosiologi yang berkembang di masyarakat. Tapi kalau Islam dan Al-Quran itu sudah final, ya. Tidak bisa diamandemen lagi Al-Quran ini, dan Islam tidak membutuhkan formulasi-formulasi. Islam tidak perlu diformulir lagi, tidak perlu ada formulasi terhadap Islam, tidak perlu, sudah ada ketetapan, ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, kata Allah, ya. Telah aku sempurnakan untukmu agamamu ini, dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu. Dicukupkan oleh Allah, sudah disempurnakan agama ini untuk kita umat Islam dan umat seluruh dunia, sudah cukup, tidak perlu ada amandemen lagi, tidak perlu. Dan sementara Undang-Undang Dasar 45 ini bisa diamandemen, yang sekarang sudah mulai kok, beberapa undang-undang sudah mulai dirontokkan, diganti. Nah, tidak cocok diganti lagi, tidak cocok diganti lagi. Islam tidak memerlukan formulasi, ya. Tidak memerlukan amandemen, tidak perlu, gitu. Kok dikatakan final, itu tidak masuk akal, ya. Kalau dikatakan kepada mereka, apakah kalian akan mengikuti juga ajaran-ajaran nenek moyang kalian itu? Ditanyakan oleh para rasul dan para nabi.
Apa jawaban mereka? Mereka mengatakan, inna bima ursiltum bihi kafirun. Jawabannya aneh, tidak masuk akal. Jawaban mereka itu, sesungguhnya kami hanya mengikuti apa yang diperintahkan, yang diajarkan oleh nenek moyang kami. Ini jawaban orang bodoh. Ditanyakan, apakah kalian akan mengikuti juga the founding father kalian ini, sementara the founding father itu belum sampai pada kemurnian Islam yang sesungguhnya. Lalu jawaban mereka apa? Sesungguhnya kami hanya mengikuti saja. Mengikuti saja apa yang diajarkan oleh para pendahulu kami. Nah, ini kan jawaban yang tidak masuk akal. The answer question is question, kata orang Inggris. Mereka menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. La haula wala quwata illa billahi min dzalik. Maka ikhwan fillah ukhtal iman, inilah yang disebutkan di dalam kitab Al-Wala wal Bara ini sebagai syarat yang ketiga, syarat dari kalimat la ilaha illallah. Kalau yang pertama kemarin adalah ilmu, ya. Syarat pertama, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus dengan ilmu, ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilm bil qist. Jadi ilmu ini sangat penting, yang pertama sebagai syarat untuk mengetahui apa-apa yang harus dibarok dan apa-apa yang harus dinisbatkan, ya. Yang kedua adalah al-yakin munafil syak, keyakinan yang bisa menghilangkan syak wasangka. Yang ketiga adalah al-qabul, yaitu menerima secara penuh dan konsekuen dengan kalimat la ilaha illallah, sehingga orang yang mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, hatinya harus qabul, ya, menerima secara utuh, ya. Tidak sebagaimana Walid bin Mughirah, ya. Walid itu ketika mendatangi Rasulullah SAW, gempar itu kota Mekah. Ini tokoh, ya, ditokohkan oleh masyarakat Quraisy ketika itu. Dia datang ke rumah Rasulullah SAW, lalu dia berdialog dengan Rasulullah SAW. Kalau tidak salah itu digambarkan oleh Allah di dalam surat Al-Fatih, insyaallah. Mohon maaf, surat Al-Fatih, surat Al-Fatih, mohon maaf, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW membacakan beberapa ayat. Kemudian ketika dia keluar dari rumah Rasulullah SAW, dipapak. Apa dipapak gitu? Disanggong gitu, ya, oleh Abu Jahal. Memang Abu Jahal ini musuh bebuyutan Rasulullah, dan Abu Jahal ini adalah keponakan dari Al-Walid bin Mughirah, ya. Nama aslinya adalah Umar bin Hisham, ya. Dia datang menghadap pamannya. Dia katakan, wahai paman, ada apa engkau mendatangi Muhammad? Kata Al-Walid bin Mughirah, luar biasa Muhammad ini. Saya yakin apa yang dia ungkapkan itu bukan berasal dari hasil pikiran dia, karena dia tidak bisa membaca. Luar biasa ucapan Muhammad itu, ya. Dia gambarkan seperti satu pohon, ya, di mana pohon itu penuh dengan dingin, ada hawa dingin di dalam pohon itu. Tidak ada sedikit pun di dalam pohon itu sesuatu yang panas. Karena Walid bin Mughirah ini, di samping dia orang kaya, dan dia adalah seorang sastrawan, ya, seorang filosof, sastrawan, sehingga dia tertarik dengan ucapan-ucapan Muhammad SAW. Tetapi kata Abu Jahal, ya paman, ya ami, kalau engkau seperti ini, maka aku khawatir engkau akan ditinggalkan oleh kaummu. Aku sudah menyerukan kepada orang-orang Mekah ini
untuk mengumpulkan dana supaya Muhammad ini disingkirkan, ya, disingkirkan dari kehidupan orang-orang Mekah. Jangan sampai Muhammad ini menyuarakan suaranya, harus dihambat ini Muhammad ini, ya, harus dihambat Muhammad, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kalau tidak, engkau akan ditinggalkan oleh umatmu ini, engkau akan tidak mendapatkan kehormatan lagi di Mekah ini. Ikhwan fillah, akhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam surah Al-Qalam ayat ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11 insyaallah dapat kita temukan bagaimana kisah Rasulullah SAW melalui wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala membongkar rahasia-rahasia daripada Khalid bin Walid ini. Ya, mohon maaf, Walid bin Mughirah ini. Kalau Khalid bin Walid itu anaknya, ya. Maka Allah berfirman, "Wala tuti kallafim minhu." Kallafim munihin humazim masya'im binamim, wala tu'ti kallafim muhin, janganlah engkau mengikuti, kata Allah, jangan kamu condong untuk mengikuti orang-orang yang suka bersumpah dan orang-orang yang selalu menghinakan orang lain, suka menghina dan suka bersumpah. Jangan kamu condong untuk mengikuti dia, kata Allah. Humazim masya'im binamim, ya. Kemudian suka mencela, kemudian kesana kemari, suka menyebarkan, ya, namimah, ya, mengadu-adu domba antara manusia satu dengan yang lainnya. Mana'il li khairin mu'tadhin asim, ya, kata Allah, orang yang suka menghalangi orang untuk berbuat baik. Kalau ada orang terjerumus malah disurung, kalau orang berbuat baik dihalang-halangi. Itu sifat Khalid bin Walid, ya. Dan yang terakhir kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang suka menggembar-gemborkan atau membesar-besarkan, ya, nasabnya, zanim, ya, orang yang suka mengaku-ngaku sebagai nasab dari nasab orang-orang Quraisy, karena mohon maaf sampai kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat ini, dia katakan kepada ibunya, wahai ibu, apa yang dikatakan Muhammad itu benar, bahwa saya ini suka menghina, benar itu, saya ini suka mengadu domba, itu benar, berperangai sadis, itu benar. Tetapi saya dikatakan zanim, saya dikatakan bukan asli daripada ayah yang melahirkan, ayah yang dikatakan oleh orang-orang itu sebagai ayah. Ternyata saya ini bukan anaknya, siapa namanya ini, bapaknya Walid bin Mughirah, tidak. Saya bukan dari bangsa Makhzum, dari bangsa Quraisy yang terhormat. Saya bukan dari darah biru. Wahai ibu, kalau engkau tidak menceritakan ini dengan sebenarnya, bahwa saya ini anak siapa, maka akan saya bunuh kau. Subhanallah, ancaman Walid bin Mughirah terhadap ibunya. Kalau ibu tidak menceritakan siapa saya, maka ibu akan saya bunuh, kata Walid bin Mughirah. Maka ibunya mengatakan, wahai Walid, sesungguhnya ayahmu itu seorang
yang terhormat, yang memiliki harta yang banyak, tetapi dia tidak mampu memberikan anak kepadaku, maka aku diberikan kepada seorang penggembala kambing untuk dihamili, maka engkau lahir dari seorang anak gembala kambing itu. Kok Muhammad tahu, katanya. Subhanallah. Dibongkar siapa? Walid bin Mughirah. Kok Muhammad tahu Muhammad ini? Kok saya bukan anaknya bin Mughirah ini? Bukan dari bangsa Makhzum. Kok Muhammad tahu? Kata ibunya, ya tidak tahu Muhammad dari mana dia mendapatkan informasi. Sehingga gempar di kalangan orang-orang Quraisy. Tahu siapa ini? Dan yang tahu itu adalah beberapa orang saja, dan itu sudah dikunci mulut-mulut mereka oleh ayah yang disebut bin Mughirah ini. Dikunci mulutnya dengan harta dan uang, dibayar untuk tidak mengungkapkan. Tapi Muhammad Rasulullah SAW lewat surat Al-Qalam ini, ayat ke-13 ini dibongkar siapa Walid bin Mughirah ini. Dibongkar jati diri Walid bin Mughirah. Subhanallah. Dia katakan, kalau aku dikatakan Muhammad, aku ini orang yang pendengki, orang yang suka menyebarkan namimah, suka mengadu domba, suka memfitnah. Itu benar, memang iya itu aku. Tapi kalau aku dikatakan bukan anaknya ayahku bin Mughirah ini, aku tidak terima ini. Maka tolong ceritakan wahai ibu. Kalau engkau tidak ceritakan, akan aku bunuh kau, bu. Tak pateni kau, bu, kata Walid bin Mughirah. Maka ibunya menceritakan. Subhanallah, lewat Al-Quranul Karim. Karena demikian sadisnya Walid bin Mughirah, yang tadinya dia adalah orang yang lembut hatinya, karena dia orang sastrawan, dia seorang puitis, dia seorang sosiolog, dia seorang filosof, tetapi begitu diprovokasi oleh Abu Jahal, dia menjadi orang yang luar biasa sadisnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ikhwan fillah, ikhwatal iman, rahiman rahimakumullah. Orang yang tadinya akan menerima kalimat la ilaha illallah, sudah ada qabul, penerimaan dalam hatinya, tetapi dia beralih kemudian karena kesombongan, karena takut ditinggalkan oleh pengikut-pengikutnya, sehingga reputasinya pun khawatir akan runtuh, maka dia harus memusuhi Islam. Nah, begitu pula hari ini, ikhwan fillah rahimakumullah, kebanyakan orang-orang yang kaya itu selalu membela kesyirikan dan tidak membela Islam, walaupun membela itu hanya retorika saja. Buktinya sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada perusakan berhala, disitulah ujian dimunculkan oleh Allah. Siapa yang membela kesyirikan ini? Siapa ini? Dan siapa yang membela tauhid ini? Jelas Allah telah memisahkan. Hatta yasran nas fustatain, fustati imanan la nifaqan fihi, wa fustati imanan la nifaqan fihi. Fustati imanan la nifaqan fihi, wa fustati nifaqan la imanan fihi. Sampai kemudian nanti secara berangsur-angsur, sampai nanti kata Allah, hatta yasiran nas, sampai manusia ini terbelah, kata Rasulullah ya. Satu manusia akan menuju pada tenda keimanan, dan satu manusia akan menuju pada tenda kemunafikan ya. Fustati imanan la nifaqan fihi, di dalam tenda iman itu tidak ada sedikit pun kemunafikan di dalamnya. Wa fustati nifaqan la imanan fihi, dan menuju pada tenda kemunafikan, di dalam tenda itu tidak ada iman sedikit pun, walaupun potongan dan jahitannya sama dengan orang beriman, tapi mereka adalah orang-orang munafik pada hakikatnya. Na'udzubillah min dzalik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum, innallaha ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.